Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada video ini, kita akan membahas sebuah konsep penting dalam dinamika populasi, yaitu pertumbuhan logistik. Model ini membantu kita memahami bagaimana populasi berkembang dalam sebuah ekosistem. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mampu menentukan model pertumbuhan logistik, yang kedua, mampu mengkalkulasi masalah yang berkaitan dengan pertumbuhan logistik. Mari kita perhatikan bersama. Bakteri bertumbuh dengan sangat pesat. Bayangkan saja bagaimana model pertumbuhan logistik membantu ilmuwan memprediksi perkembangan bakteri untuk membuat antigen yang digunakan untuk melawan virus. Ini adalah salah satu manfaat dari pertumbuhan logistik. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika populasi. Nah, faktor itu adalah kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi. Kelahiran dan imigrasi membuat pertumbuhan populasi itu meningkat, sedangkan kematian dan emigrasi membuatnya berkurang. Nah, berdasarkan hal tersebut, kita dapat menuliskan laju perubahan, yaitu selisih ukuran populasi terhadap waktu itu sama dengan birth dikurang death ditambah immigration dikurang emigration, di mana dalam kasus ini asumsikan faktor I dan E tidak berpengaruh. Oleh karena itu, delta N per delta T sama dengan D kurang D. Nah, karena kelahiran dan kematian itu sering dinyatakan dalam per jumlah individu, maka kita memiliki delta N per delta T sama dengan D dikurang D dikali N. D kurang D ini kita ganti notasinya dengan R, di mana R ini adalah laju pertumbuhan intensif. Untuk mencari N pada saat T, maka kita bisa mengintegralkan persamaan tadi sehingga kita memperoleh NT sama dengan N0 dikali E pangkat R kali T. Nah, persamaan ini seolah menyatakan bahwa populasi tumbuh tanpa batas, padahal kenyataannya suatu populasi akan menemui titik tumbuh penuh karena adanya keterbatasan daya dukung. Perhatikan dua grafik berikut. Nah, grafik di sebelah kiri menunjukkan ukuran populasi yang bertambah secara tajam, tumbuh tanpa batas. Padahal tidak mungkin populasi tumbuh tanpa batas, akan ada batasan seperti daya dukung lingkungan. Nah, jadi model yang sebelumnya perlu direvisi. Jadi, pertumbuhan logistik merupakan sebuah model pertumbuhan di mana awalnya populasinya itu tumbuh tanpa batas, sampai kemudian dibatasi oleh beberapa faktor. Kemudian populasi masuk ke fase pertumbuhan lambat dan akhirnya menstabilkan. Sehingga N pada saat T sama dengan K dibagi dengan 1 tambah E pangkat A dikurang R dikali T. Nah, di mana A-nya itu sama dengan ln K kurang N per N. Sebagai contoh, sebuah danau dengan ikan memiliki carrying capacity atau K sebesar 1.500 dan laju pertumbuhan sebesar 10% per tahun. Nah, jika populasi awal ikan pada danau ada 500, berapakah ukuran populasi ikan setelah 2 tahun? Sebelum mencari nilai N, terlebih dahulu kita harus mencari nilai A, di mana A sama dengan ln K kurang N per N. Nah, kita tahu bahwa K itu sama dengan 1.500 dan N itu sama dengan 500, sehingga diperoleh A-nya sama dengan ln 2. Setelah diperoleh nilai A sama dengan ln 2, K 1.500, R sama dengan 10%, dan N0 sama dengan 500, maka substitusikan nilai tersebut ke rumus NT, sehingga diperoleh NT sama dengan 570. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran ini. Semoga penjelasan tentang pertumbuhan logistik dapat menambah pemahaman kalian. Jangan lupa untuk terus belajar dan eksplorasi topik lainnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.